Sahabat, senang dapat menjumpai Anda kembali dalam program Wasiat Kekal, yaitu renungan firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Mestika Hulu. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk hari baru dan kesempatan untuk merasakan, mengecap kebaikan-Mu, dan juga untuk meneruskan kebaikan itu kepada orang lain. Dan di dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami mohon pimpinlah kami supaya kami dapat melakukannya dengan benar. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong kami untuk bisa mengerti dan memahaminya dengan baik, supaya kami pun dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam Engkau ya Kristus kami berdoa, amin. Renungan hari ini, Jumat 20 Januari 2023, berjudul Mengingat yang Miskin. Didasarkan pada Galatia 2 ayat 1-10, fokus renungan kita pada ayat 10, dengarkanlah firman Tuhan. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Sahabat, Jessica pernah menulis, gereja bisa hidup tanpa gedung, tetapi gereja tidak bisa hidup tanpa diakonia. Kata-kata Sikel ini terbukti di masa pandemi COVID-19 yang kita hadapi. Gedung-gedung gereja tutup, tetapi ibadat tetap berlangsung. Bukan hanya ibadat virtual, melainkan juga ibadat konkret, di mana gereja dan warga jemaat membagi kasih dalam bentuk karya diakonia bagi yang lain. Paulus dalam surat yang kita baca hari ini berusaha untuk meyakinkan jemaat di Galatia mengenai kerasulannya. Paulus diutus Allah untuk melayani bangsa-bangsa non-Yahudi, sama seperti Petrus dan rasul-rasul lain yang diutus bagi bangsa Yahudi. Hal ini menandakan bahwa Allah di dalam Kristus mengasihi semua bangsa. Dalam kasih itu, Allah selalu mengingat orang-orang miskin. Orang miskin ini adalah representasi dari orang-orang kecil yang kerap diabaikan oleh sesamanya. Sebagaimana Yesus Kristus, Sang Diakonos Agung, Paulus pun mengingat orang-orang kecil ini. Dengan setia, Rasul Paulus melayani mereka, bahkan ikut menanggung kesulitan mereka. Sahabat, pelayanan kepada orang-orang kecil, kaum marginal, orang-orang miskin adalah bagian dari misi Allah. Pelayanan kasih ini dikenal dengan istilah diakonia. Gereja dan orang Kristen harus menjadikan diakonia sebagai nadi pelayanannya. Tanpa ini, seperti yang dikatakan Sikel, gereja tidak bisa hidup atau mati. Mengingat dan melayani orang miskin adalah bagian yang utuh dari karya rasuli gereja. Demikian renungan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami melalui tulisan Rasul Paulus dan juga melalui keteladanan yang diberikan, agar kami mengingat mereka yang kecil, mengingat mereka yang dimarginalkan, tidak sekadar mengingat, tetapi kami juga mau memberi diri kami untuk mengambil bagian dalam menunjukkan keberpihakan kepada mereka dan menolong mereka seturut dengan kemampuan yang Tuhan berikan pada kami. Tuhan, berikan kami kekuatan dan pimpin kami dan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dengan sukacita mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, mau membela mereka orang-orang dimarginalkan, seperti yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat. Kepadamu ya Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sahabat telah mendukung pelayanan ini dengan memberikan like, membagikan link ini kepada sebanyak mungkin orang atau di media sosial para sahabat. Dan tentu saja terima kasih juga telah melakukan subscribe. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.